Solomon, kali ini saya akan bercerita tentang Kepulauan Solomon, sebuah negara di tengah Melanesia. Demi informasi umum. Jangan takut, saya tidak mau serius. Kali ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Solomon. Nah, penduduk yang tinggal di sana punya sebuah kebiasaan yang menarik, yakni meneriaki pohon. Untuk apa? Kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila terdapat pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak atau benda tajam lainnya. Inilah yang mereka lakukan, dengan tujuan agar pohon itu mati. Caranya adalah, beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat hingga ke atas pohon itu. Lalu, ketika sampai di atas pohon itu bersama dengan penduduk yang ada di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka lakukan teriakan berjam-jam, selama kurang lebih 40 hari. Dan, apa yang terjadi sungguh menakjubkan, pohon yang diteriaki itu perlahan-lahan daunnya mulai mengering. Setelah itu dahan-dahannya juga mulai rontok dan perlahan-lahan pohon itu akan mati dan mudah ditumbangkan. Kalau diperhatikan, apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini sungguhlah aneh, namun kita bisa belajar satu hal dari mereka. Mereka telah membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup seperti pohon akan menyebabkan benda tersebut kehilangan rohnya. Akibatnya, dalam waktu singkat, makhluk hidup itu akan mati. Nah, sekarang, yang jelas dan perlu diingat bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu maka berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak pada anak Anda, orang di keliling Anda, atau siapapun? Ayo cepat. Atau, dasar lelet. Atau, bego banget sih. Begitu aja nggak bisa dikerjakan? Atau, jangan main-main di sini. Atau, berisik. Mungkin Anda pernah berteriak kepada pasangan hidup karena merasa sakit hati? Suami istri seperti kamu nggak tahu diri. Atau, bodoh banget jadi laki bini nggak bisa apa-apa. Atau, aduh, perempuan laki kampungan banget sih. Mungkin seperti seorang guru berteriak pada anak didiknya, soal mudah begitu aja nggak bisa. Kapan kamu jadi pintar? Mungkin seperti seorang atasan berteriak pada bawahannya saat merasa kesal. Tahu nggak? Karyawan kayak kamu tuh kalau pergi, saya nggak bakal nyesel. Atau, ada banyak yang bisa gantiin kamu. Atau, sial. Kerja gini nggak becus? Ngapain saya gaji kamu? Ingatlah. Setiap kali Anda berteriak pada seseorang karena merasa jengkel, marah, terhina, terluka, ingatlah dengan apa yang diajarkan oleh penduduk Kepulauan Solomon ini. Mereka mengajari kita bahwa setiap kali kita mulai berteriak, kita mulai mematikan roh pada orang yang kita cintai. Kita juga mematikan roh yang mempertautkan hubungan kita. Teriakan-teriakan yang kita keluarkan karena emosi-emosi kita, perlahan-lahan nada akhirnya akan membunuh roh yang telah melekatkan hubungan Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, teriakan hanya diberikan tatkala kita bicara dengan orang yang jauh jaraknya, benar? Nah, mengapa orang yang marah dan emosional menggunakan teriakan-teriakan, padahal jarak mereka dekat bahkan bisa dihitung dalam sentimeter? Mudah menjelaskannya. Pada realitanya, meskipun secara fisik dekat tapi sebenarnya hati begitu jauh, itulah sebabnya mereka harus saling berteriak. Selain itu, dengan berteriak, tanpa sadar mereka pun mulai berusaha melukai serta mematikan roh orang yang dimarahi karena perasaan-perasaan dendam, benci atau kemarahan yang dimiliki. Kita berteriak karena kita ingin melukai, kita ingin membalas. Jadi mulai sekarang, jika tetap ingin roh pada orang yang Anda sayangi tetap tumbuh, berkembang dan tidak mati, janganlah menggunakan teriakan-teriakan. Dengan berteriak kepada orang lain, ada dua kemungkinan balasan yang Anda akan terima. Anda akan dijauhi atau Anda akan mendapatkan teriakan balik. Sebagai balasannya, saatnya sekarang kita ciptakan kehidupan yang damai, tanpa teriak. Berhentilah berteriak karena teriakan itu mematikan roh.